Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini ya, kemarin saya mau bercerita itu ya teman-teman, overhead ya, overhead pada mobil Daihatsu Zebra S-Pass ya ini. Kamu udah pecah. Kemarin mobil saya juga pernah mengalami seperti itu ya teman-teman. Yang pertama dulu awal-awal saya menggunakan Zebra S-Pass itu karet pada tutup radiatornya itu Kamu jatuh apa? Ya dikit aja. sudah mengeras ya teman-teman. Nah, Ya itu menyebabkan saat tekanan atau air pada radiator naik ya, tekanannya dia keluar ya teman-teman, langsung ke tabung reservoir dan menyebabkan air berkurang pada tabung reservoir ya. kiri dari sini. Tabung reservoir itu yang untuk menampung air, namun dengan tekanan, maksudnya takaran tertentu ya teman-teman. Jadi kalau berlebih dia keluar terus seperti kayak nggak ditutup, itu membuat volume air pada Di belakang ada. radiator berkurang, sehingga udara di radiator itu ada udara ya. Nah, udara itu yang membuatkan menguap ya, sehingga panas mesin lebih cepat, sehingga menyebabkan overheat ya. Itu yang pertama ya. Terus yang kedua, saya beli tutup radiator ya teman-teman, namun salah konstruksi ya ini. Ternyata tutup radiator itu ada banyak ya. Saya asal beli saja, nggak tanya dulu ke penjualnya. Ternyata itu untuk bentuknya itu untuk konstruksi yang berbeda ya teman-teman. Itu jadi ada yang model apa ya, karet dua-duanya. Terus ada yang model hanya satu karet ya, penutup atas. Terus yang satu itu seperti payung ya, plat payung gitu. Saat nanti kondisi mobil berhenti, maka air yang keluar tadi dari reservoir dia akan terhisap lagi masuk ke dalam radiator ya, karena kevakuman dari ruang radiator ya, sehingga menyedot air yang masuk ke air yang berada di reservoir masuk ke radiator ya, seperti itu. Terus untuk yang ketiga itu biasanya volume di radiator berkurang ya teman-teman, karena berkurang airnya, sehingga menyebabkan itu ya teman-teman, air ada ruang udara lagi di bagian radiator ya, baik di bagian water jacket ataupun pada bagian radiator itu sendiri ya teman-teman. Jadi kalau airnya sampai berkurang, itu efeknya juga membuat mesin cepat panas ya, temperatur cepat naik ya. Mulanya biasanya pada mobil itu ada selang untuk membuang anginnya ya teman-teman, angin yang ada terjebak di dalam baik di radiator ataupun di sepanjang saluran radiator ya. Oke, itu mungkin ya penjelasannya. Ini sedang hujan di Purbalingga sini ya, ini sambil jemput anak-anak, ini sekalian mau ambil laundry juga ya teman-teman ya. Itu penjelasan dari saya ya mengenai radiator tadi ya teman-teman. Jadi kalau radiator sering berkerak, maksudnya radiatornya berkerak, itu juga berpengaruh sirkulasi airnya tidak lancar ya teman-teman, harus dikorok dulu. Kalau biaya pembersihan atau pengorokan radiator di sini sekitar 150.000 ya teman-teman. Dulu tak 100.000, sekarang sudah naik. Mungkin karena bahan ataupun jasanya naik ya.
Ini saya nyalakan AC nih. Saya nyalakan AC aja ya. Ini hujan sih. Ya, lebih kedap ya teman-teman daripada tadi suara motor-motor masuk. Sekarang sudah tidak masuk lagi ya. Oh iya, biarin nanti kalau mau nutupin ya nutupin saja, bukan nutupin. Ini ada penjual kelapa, kita di belakangnya saja. Terus ada orang atau yang berkomentar atau yang bilang ya itu mobil Espas itu mobil rewel ya atau ringkih gitu ya. Sebenarnya sih kalau menurut saya itu tergantung yang merawatnya ya. Kalau dirawat ya awet ya teman-teman. Sama kalau teman-teman punya mobil baru nggak dirawat, sama saja tetap rusak, ringkih ya, ataupun mekokan ya. Jadi kalau teman-teman pengen mobilnya awet, mobil apapun ya, dari merek apapun itu harus melakukan perawatan dan servis juga ya teman-teman. Kalau nggak bisa melakukan servis sendiri ya tinggal bawa saja ke bengkel ya. Kalau bisa ya malah bagus itu, menghemat biaya atau kos untuk perbaikan ya dan perawatannya. Oke. Karena image itu ya, jadi pengguna apa ya, Espas itu berkurang ya sebenarnya ya. Karena satu kejadian, orang itu emang nggak paham mobil ya, nggak paham mesin, dia bawa Espas, bawanya pokoknya asal bawa aja, nggak tahu perawatan ataupun perbaikan ataupun servis rutin ya, akhirnya mogok ya. Dan terus sampai nanti ada lagi seperti itu, orang seperti itu sampai akhirnya menjadi sebuah opini publik ya teman-teman. Opini publik bahwa mobil Espas itu mogokan ya, rewel ya, itu karena itu mungkin ya. Sebenarnya semua mobil sama teman-teman, kalau tanpa perawatan, tanpa perbaikan maka rusak juga ya. Walaupun mobil baru ya sama seperti itu ya. Ini masuk ke kota ya teman-teman. Oke, saya menggunakan Espas ini ya aman-aman aja, yang penting tahu perawatannya ya, tahu teknis ya, teknisnya apa itu apalah. Mobil baru mobil lama sama ya, yang penting bisa merawat, insya Allah aman lah ya. Terus kalau ada lagi ya yang membuat itu harga Daihatsu Zebra Espas itu jatuh mungkin seperti itu. Terus mungkin dari material atau bit apa ya, bit quality control lah, bit quality ya, kualitasnya mungkin Espas memang masih di bawah standar dengan mobil-mobil yang lainnya. Contohnya untuk part-partnya mungkin ya, kalau di mobil lain kan dengan bahan kualitas yang cukup bagus, namun ya itu harganya mahal ya. Tapi kalau Espas ini ya lumayan, nggak terlalu mahal, nggak murahan juga ya. Ya kalau bicara mobil itu ya tahu sendiri, untuk bensinnya aja mungkin ya sekali jalan ya itu kan hanya mencapai 10 sampai 12 km per liter ya. Itu kalau pakai motor kan berapa kali lipatnya itu ya. Jadi kalau menggunakan mobil itu lebih banyak biayanya ya. Namun untuk mencari kenyamanan ya emang mobil yang nyaman. Kalau kita kemana-mana nggak kehujanan, nggak apa ya, panasan. Mau kalau pakai AC nggak kepanasan ya, tapi kalau nggak pakai AC tetap kepanasan.
pakai AC-nya rusak ya sama saja kepanasan ya. Tapi secara stabilitas stabil itu mobil karena menggunakan 4 roda ya, bersumbu roda 4 itu lebih stabil daripada roda 2 ya. Untuk angkut-angkut juga ya, mobil ini lebih apa ya, lebih mumpuni ya daripada roda 2 itu ya. Kan cuma berapa ya, nanti kalau dibuat muatan banyak, kalau roda 2 itu ya nggak stabil ya, bisa berbahaya buat diri pengendara dan orang lain ya. Oke, ini sudah hampir sampai tokonya di sini ya, jemput sekalian ngambil laundry, saya masukkan sini ya, katanya banyak banget. Oke, mungkin itu saja video dari saya, nanti kita sambung lagi ya. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang sudah like, subscribe, dan komen. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih. Selesai itu mah, udah. Belum mati tahu.